Di bawah langit Arab yang membara, di antara debu gurun yang beterbangan, cinta tumbuh di tempat yang tak terduga. Seorang tukang bangunan sederhana dari Indonesia dan seorang wanita terpandang pemilik kerajaan bisnis dipertemukan oleh takdir. Namun, bisakah cinta mereka bertahan melawan perbedaan status dan usia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah cinta yang menguras air mata, kisah tentang perjuangan, ketulusan, dan pengorbanan di bawah langit Arab. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Dafa menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang kasar. Hawa panas padang pasir terasa membakar kulitnya. Namun ia tak mengeluh. Sudah bertahun-tahun ia terbiasa bekerja di bawah matahari yang menyengat. Ia mengayunkan palu dengan kekuatan penuh, menancapkan paku demi paku ke dalam balok kayu yang menjadi pondasi hotel mewah yang tengah dibangun. Aku harus berhasil, gumamnya dalam hati. Pandangannya sesaat beralih ke langit biru yang luas, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Aku harus mengubah nasib. Di kampung halamannya, di Indonesia, keluarganya menunggu. Ayahnya yang sudah renta, ibunya yang selalu mendoakannya, serta adik-adiknya yang masih kecil. Mereka adalah alasan mengapa ia memilih merantau ke negeri orang, menahan rindu dan lelah demi masa depan yang lebih baik. Di lantai atas hotel yang belum rampung, seorang wanita berdiri dengan anggun. Aliyah Al-Fahd, pemilik hotel yang tengah dibangun itu, mengamati para pekerja dari balik kaca jendela kantornya. Mata tajamnya menyusuri lapangan, melihat para pria yang bekerja dengan penuh tenaga. Namun, tanpa sadar, pandangannya berhenti pada satu sosok. Seorang pria muda berkulit coklat, bertubuh tegap dengan wajah yang penuh keseriusan. Tangannya kuat menggenggam alat-alat kerja, keringat mengalir di pelipisnya. Namun ia tak berhenti sejenak pun. Berbeda dari pekerja lain yang sesekali bercanda atau beristirahat, pria ini tetap bekerja dengan tekun, seakan hidupnya bergantung pada setiap paku yang ia pasang. "Siapa dia?" tanya Aliyah kepada asistennya, Khalid. Khalid melirik ke arah pria yang dimaksud. "Dia Dafa, pekerja dari Indonesia, Madam. Rajin dan pekerja keras, tidak pernah mengeluh." Aliyah mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang menarik perhatiannya, meski ia sendiri belum bisa menjelaskan apa. Hari itu, Dafa baru saja selesai merapikan peralatan saat seseorang menghampirinya. "Dafa, Madam Aliyah ingin bertemu denganmu di kantornya," kata Khalid. Dafa tertegun. Jantungnya berdegup lebih kencang. Mengapa pemilik hotel itu ingin menemuinya? Apakah ia melakukan kesalahan? Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti Khalid menuju gedung utama. Saat pintu terbuka, Dafa melihat Aliyah duduk di balik meja besar. Wanita itu tampak anggun dengan pakaian longgar berwarna pastel. Rambut panjangnya disanggul rapi. Tatapannya tajam namun lembut. "Silakan duduk," kata Aliyah. Suaranya tenang. Dafa menelan ludah, lalu duduk dengan hati-hati. "Maaf, Bu, ada yang bisa saya bantu?" Aliyah menyandarkan punggungnya ke kursi. "Aku hanya ingin tahu, apa yang membuatmu begitu tekun?" Dafa menatapnya dengan sedikit kebingungan. Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Bu. Saya ingin keluarga saya bangga dan hidup lebih baik." Aliyah tersenyum tipis. "Begitu ya?" Percakapan itu hanya berlangsung singkat, tetapi sejak saat itu, Aliyah semakin sering memperhatikannya. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Aliyah mulai turun ke proyek lebih sering. Ia memberikan arahan pada para pekerja, memeriksa perkembangan konstruksi, tetapi setiap kali, matanya selalu mencari satu sosok di antara mereka. "Dafa," panggilnya suatu hari. Dafa yang sedang mengangkat sekarung semen menoleh. "Ya, Bu." "Kau selalu bekerja lebih keras daripada yang lain," ujar Aliyah sambil melipat tangannya di dada. "Mengapa?" Dafa menggaruk tengkuknya yang berkeringat. "Saya punya impian, Bu." Aliyah mengangkat alis. "Impian apa?" Dafa tersenyum kecil. "Membangun rumah untuk ibu saya,
menyekolahkan adik-adik saya. Mungkin, suatu hari nanti, saya ingin punya usaha sendiri. Mata Aliyah berbinar. Ia menyukai pria yang memiliki tujuan, yang bekerja bukan sekadar untuk hidup, tetapi untuk masa depan. Sejak saat itu, ia mulai membuka diri, mengajak Dava berbincang lebih sering. Tak ada yang menyadari kapan perasaan itu mulai tumbuh. Mungkin ketika Aliyah pertama kali mendengar tawa Dava yang hangat, atau ketika Dava menyadari betapa Aliyah selalu hadir di sekitarnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang impian, tentang dunia di luar hotel ini. Suatu sore, mereka berdiri di balkon lantai atas, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik padang pasir. Pemandangan yang indah, gumam Dava. Aliyah menoleh padanya. Ya, sangat indah. Tapi matanya bukan pada langit senja. Ia menatap Dava, dan di dalam dirinya, sesuatu berbisik bahwa mungkin ia telah jatuh cinta. Dava pun merasakan hal yang sama. Setiap kali berbicara dengan Aliyah, hatinya berdebar. Namun, ia sadar, ia hanyalah seorang pekerja. Apa mungkin seorang wanita seperti Aliyah akan melihatnya sebagai lebih dari sekadar itu? Namun, takdir memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan hati yang ditakdirkan bersama. Sejak hari itu, interaksi antara Aliyah dan Dava semakin sering terjadi. Awalnya hanya sekadar percakapan singkat tentang proyek, namun seiring waktu, pembicaraan mereka mulai menyentuh hal-hal lebih pribadi. Apa yang paling kamu rindukan dari Indonesia? Tanya Aliyah suatu sore saat mereka bertemu di area proyek. Dava terdiam sejenak, sebelum tersenyum kecil. Suara adzan dari masjid kecil di kampung saya, Bu. Dan tentu saja, masakan ibu saya. Aliyah terkejut mendengar jawaban itu. Masakan ibumu? Seistimewa apa sampai kau merindukannya? Dava tertawa kecil, sesuatu yang jarang terlihat darinya. Bukan soal rasa, Bu, tapi tentang bagaimana ibu saya memasaknya dengan penuh kasih sayang. Tatapan Aliyah melunak. Ia merasakan sesuatu dalam diri Dava, kehangatan yang sulit dijelaskan. Dalam diam, ia menyadari bahwa hatinya mulai terpaut pada pria sederhana ini. Suatu hari, Dava sedang bekerja seperti biasa ketika seorang rekan sesama pekerja mendekatinya dengan tatapan penasaran. Kau sadar tidak, Madam Aliyah sering memperhatikanmu, bisik rekannya. Dava mengerutkan kening. Maksudmu? Dia berbeda kepadamu. Biasanya, dia hanya berbicara dengan insinyur atau mandor. Tapi denganmu, dia selalu menyempatkan waktu. Dava terdiam. Ia tak ingin berandai-andai. Bagi dirinya, Aliyah adalah seorang wanita terpandang, sementara ia hanyalah seorang pekerja kasar. Namun, dalam hatinya, benih-benih perasaan itu mulai tumbuh tanpa bisa dicegah. Malam itu, setelah seharian bekerja, Dava memilih untuk duduk di tepi bangunan yang sedang dikerjakan. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang. Suasana begitu tenang, hingga suara langkah seseorang membuyarkan lamunannya. Apa yang kau lakukan di sini sendirian? Suara lembut itu milik Aliyah. Dava menoleh, sedikit terkejut. Hanya menikmati malam, Bu. Aliyah tersenyum dan duduk di sampingnya. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Kau tahu, sejak kecil, aku selalu menyukai bintang. Mereka mengingatkanku bahwa dunia ini luas, dan kita hanyalah bagian kecil dari keajaibannya. Dava mengangguk pelan. Saya juga sering berpikir begitu, Bu. Kadang saya bertanya-tanya, apakah nasib manusia sudah ditentukan, atau kita bisa mengubahnya dengan usaha? Aliyah menatapnya dalam-dalam. Mungkin, kombinasi keduanya. Percakapan itu berlanjut, semakin dalam, semakin personal. Saat itu, tanpa disadari, hati mereka telah semakin dekat. Hari-hari berlalu, dan baik Dava maupun Aliyah mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Namun, keduanya tahu bahwa ada batas yang harus dijaga. Aliyah, kata Dava lirih saat mereka bertemu di taman belakang proyek. Aku tahu aku hanya seorang pekerja biasa. Aku tidak ingin membuatmu dalam posisi sulit.
Aliyah menghela napas panjang. Kenapa kau selalu merendahkan dirimu, Dafa? Kau lebih dari sekadar pekerja biasa. Kau punya hati yang tulus, dan itu lebih berharga dari segalanya. Dafa menatapnya dalam-dalam. Ia ingin berkata banyak hal, namun kata-kata seolah terhenti di tenggorokannya. Yang mereka miliki hanyalah perasaan yang tumbuh diam-diam, terjaga dalam batas-batas yang tak terucapkan. Semakin lama, semakin sulit bagi mereka untuk menyembunyikan perasaan masing-masing. Namun, mereka sadar bahwa dunia di sekitar mereka tidak akan menerima kisah cinta ini dengan mudah. Bagaimana jika keluargamu tidak setuju? Tanya Dafa suatu hari. Aliyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak peduli pada status, Dafa. Tapi aku takut, dunia ini tidak akan mengizinkan kita bersama. Dafa mengepalkan tangannya. Aku tidak ingin membuat hidupmu sulit. Aliyah tersenyum tipis. Cinta selalu datang dengan ujian, Dafa. Pertanyaannya, apakah kita cukup kuat untuk menghadapinya? Dafa terdiam. Ia tahu, jalan di depan mereka tidak akan mudah. Namun, satu hal yang pasti, ia telah jatuh cinta pada wanita yang selama ini hanya ia pandang dari kejauhan. Dan kini, mereka berdua harus memilih, melawan dunia, atau merelakan cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Aliyah mulai merasakan perubahan di sekitarnya. Bisikan-bisikan kecil terdengar di kalangan keluarga dan rekan bisnisnya. Beberapa orang mulai memperhatikan caranya memperlakukan Dafa, dan meskipun ia tak peduli pada komentar mereka, ada satu hal yang ia tahu pasti, akan tiba waktunya ia harus memilih. Suatu siang, kakaknya, Sheikh Ahmed, datang berkunjung ke proyek. Dengan sorot mata tajam, ia memperhatikan bagaimana Aliyah berbicara dengan Dafa. Setelah Dafa pergi, Ahmed mendekatinya dengan nada serius. Aliyah, ada rumor yang kudengar. Tolong katakan padaku bahwa itu tidak benar. Aliyah menarik napas dalam. Rumor apa? Ahmed menyilangkan tangan. Bahwa kau tertarik pada seorang pekerja bangunan. Aliyah menatap mata kakaknya. Dan jika itu benar? Ahmed menggeleng. Jelas tidak percaya. Kau tahu ini tidak mungkin. Kau adalah bagian dari keluarga terpandang. Sementara dia hanyalah orang biasa. Apa kau siap menghadapi konsekuensi dari ini? Aliyah menunduk. Ia tahu konsekuensinya. Tapi apakah ia siap untuk menghadapi semuanya? Malam itu, Aliyah menemui Dafa di salah satu sudut proyek yang sepi. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma pasir dan debu. Mata mereka bertemu dalam kebisuan yang penuh makna. Apa yang terjadi? Tanya Dafa, melihat raut wajah Aliyah yang tampak gelisah. Aku takut, Dafa, bisik Aliyah. Aku takut keluargaku tidak akan menerima kita. Aku takut dunia akan menghancurkan apa yang kita miliki. Dafa menghela napas. Aliyah, aku tidak ingin membuatmu berada dalam posisi sulit. Aku hanya seorang pria biasa yang mencintaimu, tapi aku tidak ingin kau kehilangan segalanya demi aku. Aliyah meraih tangan Dafa, menggenggamnya erat. Aku tidak peduli pada apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya ingin tahu, apakah kau akan tetap bertahan bersamaku? Dafa menatapnya dalam-dalam, merasakan ketulusan di dalam mata wanita itu. Selama kau masih menginginkanku, aku tidak akan pergi. Keesokan harinya, Ahmed kembali menemui Aliyah. Kali ini, amarahnya terlihat lebih jelas. Kau benar-benar berpikir bahwa ini bisa berhasil? Bentaknya. Aliyah tetap tenang. Cinta tidak memandang status, Ahmed. Ahmed mendecak. Dengar, Aliyah, jika kau terus melanjutkan ini, keluarga kita akan dicemooh. Para mitra bisnis tidak akan percaya lagi pada kita. Apa kau mau menghancurkan segalanya demi pria itu? Aliyah menggigit bibirnya. Hatinya sakit mendengar kata-kata itu. Namun, apakah cinta harus selalu tentang kepentingan keluarga dan bisnis? Aliyah merenung sepanjang malam. Di satu sisi, ia ingin memperjuangkan perasaannya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa dunia tidak akan membiarkan mereka bersama dengan mudah.
Dava datang menemuinya keesokan paginya. Ekspresi wajahnya serius. "Aliyah, aku telah berpikir. Mungkin lebih baik jika aku pergi." Aliyah merasakan jantungnya seolah berhenti. "Apa? Tidak, Dava. Jangan lakukan ini. Aku tidak ingin melihatmu menderita. Jika aku pergi, mungkin keluargamu akan lebih mudah menerima keadaan." Aliyah menggeleng. Air matanya mulai menggenang. "Tidak, Dava. Aku tidak bisa kehilanganmu. Tapi aku juga tidak bisa menjadi alasan kau harus berpisah dari keluargamu," kata Dava lirih. "Aku mencintaimu, dan itulah mengapa aku harus melakukan ini." Hari itu tiba. Dava berdiri di depan bandara, menatap Aliyah dengan mata penuh kesedihan. Aliyah tidak bisa membendung air matanya lagi. Ia menggenggam tangan Dava erat, seolah tidak ingin melepaskannya. "Dava, jangan pergi," isaknya. "Aku akan mencari cara. Kita pasti bisa menemukan jalan." Dava tersenyum tipis, meskipun hatinya hancur. "Aliyah, terkadang cinta harus diuji. Jika kita memang ditakdirkan bersama, Allah akan mempertemukan kita kembali." Aliyah tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa menatap pria yang dicintainya berjalan menjauh, membawa separuh hatinya bersamanya. Saat pesawat yang membawa Dava lepas landas, Aliyah merasa hatinya ikut terbang bersamanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, ia telah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, dan cinta itu akan tetap hidup dalam dirinya, meski jarak memisahkan mereka. Sejak kepergian Dava, hari-hari Aliyah terasa hampa. Setiap sudut kota mengingatkannya pada pria itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat karena separuh hatinya telah pergi. Malam-malamnya diisi dengan doa dan air mata, berharap Allah mengembalikan pria yang telah mencuri hatinya. Sementara itu, di Indonesia, Dava berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja keras. Ia kembali ke desanya dan membantu keluarganya membangun rumah sederhana mereka. Namun, setiap kali ia duduk di bawah bintang-bintang, pikirannya kembali ke Arab Saudi. Ia merindukan suara Aliyah, tatapan hangatnya, dan senyum yang selalu menenangkan hatinya. "Apakah kau bahagia di sana, Aliyah?" bisiknya lirih sambil menatap langit malam. "Aku berjanji, jika Allah mengizinkan, aku akan kembali untukmu." Aliyah mencoba menulis surat kepada Dava, tetapi surat-surat itu hanya tersimpan di lacinya. Ia takut mengganggu kehidupan Dava, takut bahwa pria itu telah belajar hidup tanpanya. Namun, suatu hari, keberanian mengalahkan ketakutannya. Ia mengirimkan sepucuk surat ke alamat terakhir Dava di Indonesia. "Dava, aku harap kau baik-baik saja. Aku merindukanmu, lebih dari yang bisa kubayangkan. Aku berharap suatu hari kita bisa bertemu lagi, meski hanya sebagai dua orang yang pernah saling mencintai. Aliyah." Hari-hari berlalu, tapi tidak ada balasan. Aliyah semakin larut dalam kesedihan, berpikir bahwa mungkin Dava telah melupakannya. Ia tidak tahu bahwa surat itu sampai ke rumah Dava saat ia sedang pergi bekerja di kota lain. Ibunya menyimpannya dengan hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk memberikannya kepada putranya. Takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tidak terduga. Beberapa bulan kemudian, Dava mendapatkan kesempatan bekerja kembali di Timur Tengah. Ia tidak tahu bahwa proyek yang akan dikerjakannya ternyata milik Aliyah. Ketika Aliyah mendengar nama Dava disebut oleh salah satu manajer proyeknya, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah mungkin? Apakah ini nyata? Dengan hati berdebar, ia berjalan menuju lokasi proyek dan berdiri di sana, menatap pria yang selama ini dirindukannya. Dava, yang sedang bekerja, tiba-tiba merasa ada yang mengamatinya. Saat ia berbalik, matanya bertemu dengan mata Aliyah. Waktu seolah berhenti. Mata mereka berbicara lebih banyak dari kata-kata yang pernah terucap. "Aliyah?" Suara Dava hampir bergetar. Aliyah tersenyum, meski air mata menggenang di sudut matanya. "Kau kembali." Pertemuan itu mengubah segalanya. Mereka berbicara lama di sebuah tempat yang sepi, mengungkapkan semua perasaan yang selama ini terpendam.
Aliyah menceritakan betapa ia menyesali perpisahan mereka, dan Dava mengungkapkan bahwa ia tidak pernah benar-benar bisa melupakan wanita itu. Tapi bagaimana dengan keluargamu, Aliyah? Tanya Dava ragu. Apakah mereka masih menentang hubungan kita? Aliyah menarik napas dalam. Mungkin, tapi kali ini aku tidak akan menyerah. Aku sudah kehilanganmu sekali. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Dava menatap Aliyah dengan penuh kekaguman. Wanita itu lebih kuat dari yang ia bayangkan. Dan ia sadar, ia juga harus berjuang untuk cinta mereka. Perjuangan mereka tidak mudah, tetapi perlahan-lahan, Aliyah berhasil meyakinkan keluarganya bahwa kebahagiaannya lebih penting dari status sosial. Dengan banyak doa dan usaha, mereka akhirnya mendapatkan restu yang selama ini diimpikan. Hari pernikahan mereka diadakan di sebuah taman yang indah, di bawah langit Arab yang menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Dava menggenggam tangan Aliyah dengan erat, menyadari bahwa ia akhirnya telah menemukan tempatnya di dunia ini, di sisi wanita yang dicintainya. Saat ijab kabul terucap, Aliyah menatap suaminya dengan air mata kebahagiaan. Aku tidak pernah meragukan takdir, Dava. Aku tahu, Allah tidak akan memisahkan dua hati yang memang ditakdirkan bersama. Dava tersenyum, menghapus air mata di pipi Aliyah. Dan aku akan mencintaimu selamanya. Langit malam dipenuhi bintang, seakan ikut merayakan cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Cinta yang lahir di antara debu dan pasir, di bawah langit Arab yang abadi. Bagaimana menurut kalian? Kisah ini membuktikan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, bukan? Jangan lupa tinggalkan komentar dan share kisah ini.